demokrasi itu memang harus berisik. Jadi jangan didiamkan kalau kemudian presiden ada pidatonya terus kita diam-diam aja. Hei, antek asing, londo ireng. Ada pergeseran gaya retorika Prabowo itu dari komunikasi pemersatu kemudian menjadi komunikasi konfrontatif. Saya khawatir londo ireng itu justru berada di lingkaran istana, bukan di luar istana. Prabowo juga dalam tanda petik kelabakan juga terhadap 3 kancil ini. Bisa membahayakan dirinya, yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Muhaimin Iskandar, juga Bahlil. Cerdik, licik, atau seperti apa 3 orang ini? Kekalahan yang terlalu sering yang dialami oleh Pak Presiden Prabowo itu menyebabkan mentalitas bukan sebagai pemerintah, sebagai kepala negara, tapi justru menjadi mentalitas atau pola dialog the loser. Lupa kalau dia sekarang sudah jadi pemenang, mestinya dia mempertahankan diri, bukan menyerang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan diksi londo ireng. Reaksi paling keras muncul dari salah satunya adalah Profesor Dr. Mahfud MD dan juga sejumlah dosen ya, para aktivis untuk membahas apa yang ada di balik pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto ini, apa dampaknya, implikasinya, positifkah, negatifkah. Kita menghadirkan kembali jurnalis senior kita, pengamat senior kita, dan juga analis ya, terutama dari segi pertahanan, keamanan, intelijen, komunikasi politik, dan dosen di Universitas Nasional, Bang Dr. Slamet Ginting. Nanti nggak kita pakai dokter lagi, Bang. Siap. Menjua-jua. Menjua-jua. Bang, kalau kita lihat penggunaan diksi ini, apa yang sebetulnya dimaksud oleh Presiden Prabowo dengan gaya dan diksi seperti ini? Ya, ini gaya retorika politik tentu saja akan ada konsekuensi politiknya. Saya melihat dari perspektif komunikasi politik, ada pergeseran gaya retorika Prabowo itu dari komunikasi pemersatu kemudian menjadi komunikasi konfrontatif. Ini bisa dilihat ya di awal masa pemerintahan biasanya seorang presiden umumnya menikmati honeymoon, periode honeymoon, di mana model kepercayaan publik itu masih relatif sangat tinggi kepada dia. 80%-an, seperti itu. Nah, pada fase ini, maka komunikasi yang inklusif biasanya membantu untuk memperkuat legitimasi pemerintahan yang baru. Maka jika pidato-pidato politik Prabowo sekarang itu lebih sering menggunakan istilah yang dipersepsikan oleh publik sebagai menyerang kelompok tertentu, misalnya hei antek asing, kemudian londo ireng, atau lebih lain kepada pihak yang dianggap mengkritik pemerintah, maka fokus publik dapat bergeser sebenarnya dari substansi kebijakan menuju kontroversi bahasa. Jadi orang akhirnya tidak melihat lagi kebijakannya, tapi kontroversi bahasanya. Nah, dalam komunikasi politik, kondisi ini dikenal sebagai semakin meningkatnya political polarization, yaitu pembelahan antara kelompok pendukung dan pengkritik. Jadi muncul kan sekarang kelompok yang mendukung, enggak maksudnya Presiden Prabowo gini. Kelompok pengkritik juga punya pandangan, enggak, itu bahasanya itu tidak enak bagi sebagian orang. Begitu, Bung Indra.
Dari sisi pendukung dulu nih, Iya, tidak hanya satu orang yang bicara menjelaskan apa iya, yang dimaksud oleh Presiden Prabowo. Ya. Ada banyak nama saya lihat. iya, Selain Hasan Nasbi, ada Vivi Alda Yahya, Natalius Pigai, ada juga yang lain. Ketika ditanya, apakah penjelasan mereka itu makin membuat posisi presiden ini terjaga atau justru memunculkan reaksi yang sebaliknya negatif misalnya? Apa yang melihat? jadi yang ditunggu publik sebenarnya bukan pernyataan-pernyataan dari kubunya Prabowo yang dianggap sebagai justifikasi pembenaran. Justru yang ditunggu oleh publik adalah pernyataan dari Prabowo setelah ada reaksi dari masyarakat. Jadi nggak dianggap itu. Inilah yang saya bilang risikonya mengikis modal. Jadi modal politik. Prabowo seperti mantap makan tabungan sendiri gitu ya. Kepercayaan publik itu kan merupakan salah satu bentuk modal politik yang sangat penting. Nah, tadinya dari yang mulai kuat, ini kan mulai menggerogoti ya. Jadi modal politik ini dapat meningkat ketika pemerintah dinilai bisa menyelesaikan beberapa persoalan, bukan kemudian pidato-pidatonya malah memunculkan sentimen negatif. Maka publik juga melihat apabila ini terus berkurang, muncul persepsi bahwa pemerintah kurang menerima kritik. Jadi mestinya ya diterima aja. Kalau ada pernyataan presiden yang salah, keliru, kami mohon maaf. Begitu, bukan justifikasi misalnya. Jadi istilah makan tabungan sendiri yang tadinya tinggi misalnya sekarang sudah berkurang 30% tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo, ini belum 2 tahun loh. Belum 2 tahun sudah 30. Nah, posisinya 50-50 sekarang. Kira-kira margin errornya hampir sama. Maka ini dapat dipahami sebagai metafora dari kontroversi pernyataan-pernyataan presiden juga. Metafora dari kontroversi komunikasi politik yang berpotensi mengurangi sebagian modal kepercayaan tersebut. Termasuk karena ini juga dilakukan oleh pembantu-pembantunya yang tidak memahami psikologi massa gitu ya, malah kemudian dibenturkan. Jadi cara-cara defensif itu justru menurut saya semakin mantap itu makan tabungan. Nah, besarnya dampak ini menurut saya memang tidak bisa dipastikan tanpa data. Ini akan ada survei nih dari kasus ini menurut saya. Misalnya survei opini publik yang kredibel. Orang akan menunggu karena sebelumnya kan sudah muncul survei kurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo. Kalau sebelumnya yang lain misalnya dari bawah meningkat ke atas, kalau era Jokowi, eranya SBY itu bisa menjaga angka kepercayaan. Prabowo ini berkurang. Mestinya introspeksi menurut saya. Saya khawatir memang Presiden Prabowo itu dikelilingi oleh orang-orang yang ABS itu, asal Bapak senang. Oh, artinya istilah londo ireng ini didapatkan oleh Pak Prabowo dari serialnya sendiri. Sangka-sangka nggak sadar disampaikan ke publik. Ya tidak, Prabowo itu kan sebenarnya ingin menggambarkan nasionalisme dia. Dia sangat nasionalis, dia sangat patriotis gitu ya. Dia juga mengungkapkan mengapa dirinya setelah sekolah di luar negeri justru memilih menjadi tentara. Sesuatu yang tidak ada dalam bayangan bapaknya. Misalnya kan lebih cocok mungkin pengusaha. Tapi dia ingin menunjukkan dirinya
sebagai seorang patriotis, seorang nasionalisme, seorang nasionalis. Dia juga dari namanya itu Prabowo Subianto kan menggunakan nama pamannya yang gugur dalam pertempuran di Lengkong itu. Nah, ini yang dia ingin menunjukkan bahwa sisi positifnya gue tuh bukan londo ireng gitu, gue bukan antek asik pada dirinya. Tapi di sisi lain tentu saja kemudian omongan dia bisa menuding pihak-pihak lain. Nah, mestinya juga harus ada penjelasan detail setelah itu. Nah, saya justru sekarang ingin balik bertanya pada Bung Indra yang belajar sejarah gitu. Gimana sebenarnya cerita londo ireng yang Bung Indra pahami dari sisi sejarah? Saya balik bertanya nih. Kalau dari sisi sejarah, sebetulnya kalau kita lihat ya, londo ireng itu kan bahasa yang sangat kasar. Bahasa Jawa yang kasar. Yang bahkan jarang digunakan gitu. Artinya orang memantik bahasa itu berarti dengan sudut sangat merendahkan. Artinya ketika mengatakan Anda londo ireng, itu ada kasta di sana, bahwa ini lebih rendah dari manusia. Kenapa? Karena ini terkait dengan negara-negara yang pernah dijajah oleh Belanda, bukan aja Indonesia. Yang pertama adalah Afrika. Untuk kita tahu bahwa Afrika juga dijajah, Afrika Selatan misalnya, bangsa Boer. Karena Belanda ini kan lebih banyak muncul sebagai pedagang ketimbang dia penjajah resmi. VOC-nya kan? Ya, VOC. Dan yang diperdagangkan bukannya rempah-rempah. Belanda adalah yang memperdagangkan para budak. Diambil dari Afrika, dikirim kemana-mana. Dan Belanda paling akhir sebetulnya yang berhenti memperdagangkan budak di negara-negara Karibia. Karena dia mendirikan pos-pos di Brazil juga ada, di Karibia, Suriname, di Afrika, dan segala macam. Dan juga sadistis ya, karena perang dengan Inggris misalnya, itu akibat orang-orang VOC membantai orang-orang yang bekerja untuk Inggris di Maluku. Ini kekejaman yang dimunculkan oleh Belanda. Tapi di sisi lain kan juga kita tahu bahwa Belanda membawa pengetahuan. Jadi ya saya kembali bertanya ke Bang Ginting sebetulnya. Dari sisi komunikasi politik, apa risikonya nih Bang? Ya itu tadi ya, pelebelan-pelebelan yang dikemukakan oleh Prabowo terhadap pengkritik tentu punya konsekuensi yang luar biasa, yang barangkali tidak terpikirkan oleh Presiden Prabowo dan juga para pendukungnya. Karena dalam ilmu politik itu, Bung Indra, kritik dari wartawan, kritik dari akademisi, juga dari masyarakat sipil dalam hal ini LSM, itu bagian dari mekanisme check and balances dalam demokrasi. Jadi demokrasi itu memang harus berisik. Jadi jangan didiamkan kalau kemudian presiden ada pidatonya terus kita diam-diam aja. Enggak dong. Ada tanggapan, ada check and balance, dan itu biasa dilakukan oleh jurnalis. Jurnalis kan selalu mencari sama tema ini. Itu adalah tema yang digemari para jurnalis. Ya, karena mereka juga ingin tahu tanggapannya apa sih dari pernyataan presiden, baik yang pro, moderat maupun kontra. Makanya jika kritik dipersepsikan atau dibalas dengan pelebelan yang negatif gitu ya, maka ini bersifat delegitimatif. Mengapa? Karena sebagian masyarakat dapat menilai ada ruang kritik yang menjadi kurang sehat. Ketika selalu kritik ini dilabeli, ini ada kebencian dan segala macam. Nah, di sisi lain, pendukung pemerintah mungkin memandang retorika tersebut sebagai upaya melawan kelompok yang dianggap memiliki agenda tersembunyi. Karena itu dampaknya tidak seragam di semua kelompok pemilih. Kan Prabowo bilang, kami butuh kritik, gitu kan. Tapi di sisi lain ketika ada kritik,
Lalu ada yang dituding sebagai antek asing, sebagai londo ireng. Walaupun ada bahasa lain menggunakan baju wartawan, menggunakan baju pengamat, menggunakan baju LSM yang mereka dibiayai oleh asing. Nah, tentu saja kalau seperti kita, jelas kita tidak dibayar asing, kita bukan antek asing, kita bukan londo ireng, karena itu juga kita ingin meluruskan pernyataan-pernyataan labelisasi ini menurut saya juga mestinya ditahan oleh Presiden Prabowo. Karena ketika orang nomor satu sudah mengatakan hal seperti itu, nanti orang nggak percaya lagi dengan pengamat, dengan LSM, dengan para pengkritik. Karena itu para pengkritik presiden juga keluar semua dan menyatakan bahwa kami bukan bagian yang dituding. Kalau mau misalnya sebutkan aja datanya, siapa dan segala macam, supaya tidak dianggap generalisasi. Karena itu seperti Bung Indra bilang tadi, bagian dari pemerintah menjelaskan itu nggak cukup. Karena yang ditunggu publik adalah pernyataan Prabowo sendiri setelah ada reaksi dari pengamat, dari akademisi, dari wartawan, dan juga dari LSM begitu. Yang paling tajam sebetulnya adalah ketika sejumlah media ya dengan sangat serius melakukan investigasi, dan itu terhubung dengan ranji keluarga Prabowo Subianto sendiri yang mau tidak mau juga dikasih judul londo ireng karena memang bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda dari pihak ibu gitu. Ini apakah seperti kita seperti menampar air di dulang yang kena percik muka sendiri. Apa yang terjadi, Bang? Ya ini memang otomatis efek terhadap citra kepemimpinan. Kepemimpinan ya akhirnya kepada presiden sendiri, pada yang paling tinggi. Akhirnya orang menguliti betul-betul latar belakang seseorang dan segala macam. Nah inilah efek. Mengapa? Karena presiden bukan hanya kepala pemerintahan, tapi juga dia menjadi kepala negara, simbol negara. Makanya pilihan kata biasanya akan mendapatkan perhatian. Diksi itu nggak bisa sembarangan. Jadi diksi menjadi perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pernyataan pejabat lain. Kalau pernyataan dari pejabat negara sekelas presiden itu. Beda dengan sekelas menteri. Makanya pasti dikuliti begitu. Nah, apabila kontroversi pidato ini terlalu sering dilakukan oleh Presiden Prabowo, ini akan menjadi pemberitaan daripada capaian kebijakannya. Orang akhirnya konsentrasi pada pidatonya yang kontroversi, bukan pencapaian-pencapaian yang dia lakukan. Maka agenda komunikasi politik pemerintah ini betul-betul berisiko didominasi oleh isu-isu retorika politik, bukan dari hasil kerja pemerintah. Padahal ini menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Capaian-capaiannya apa? Harusnya itu aja dulu. Jangan sampai ada retorika-retorika seperti itu yang kontroversi. Ini betul-betul tidak menguntungkan Presiden Prabowo dari pernyataan-pernyataan kontroversi seperti itu, Bung Indra. Kita juga lihat dulu agenda Presiden Prabowo untuk menghadiri acara-acara partai, ulang tahun partai itu sering. Iya. Dan satu hal yang juga kita mau lihatkan sebetulnya adalah jangan sampai rangkap jabatan itu menyebabkan kerja sebagai profesional itu terganggu. Apa yang Abang lihat? Misalnya juga muncul istilah 3 kancil. Iya, menarik kan? Pasti ya. Wartawan itu juga sekarang
sudah membentengi dirinya, khawatir kan, jangan-jangan nanti disuruh keluar kalau presiden sedang berpidato, kan beberapa kali seperti itu. Ya. Tapi kan nggak boleh seperti itu. Maka di sini juga peran media massa ini penting kan, karena memang media massa mengangkat. Ini pidato-pidatonya disiarkan oleh media, termasuk oleh pemerintah. Termasuk bagaimana kita membaca soal 3 kancil ini kan. 3 kancil ini sebenarnya secara tidak langsung Prabowo juga dalam tanda petik kelabakan juga terhadap 3 orang ini yang barangkali nantinya akan bisa membahayakan dirinya. Ini kan seperti kancil, ya kan? Ya, kancil seperti misalnya disuruh melawan harimau, dia kan tidak pasti bilangnya nggak berani. Atau kalau disuruh masuk di situ mau ditemui harimau, ditanya oleh harimau seperti ini wangi atau bau, maka si kancil juga akan bilang bahwa hidung saya sedang pilek, sehingga tidak bisa menjawab bahwa ini ada yang bau atau wangi, kan gitu. Itu demikian cerdiknya 3 orang. Dalam hal ini dia ingin mengemukakan juga kepada publik. Ini orang cerdik, licik atau seperti apa 3 orang ini? Yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Muhaimin Iskandar, juga Bahlil. Nah, ini kan elit-elit partai politik dikemukakan oleh Prabowo pada saat harlah atau miladnya Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, makanya media massa menangkap ini bahwa hubungan antara pemerintah dengan media, hubungan antara media dengan hubungan pemerintah dengan juga akademisi dan organisasi masyarakat sipil itu sangat penting di dalam demokrasi. Makanya pada waktu itu tentu senang juga publik, oh ini ada pernyataan-pernyataan yang yang menaikkan nilai demokrasi Indonesia dengan guyonan-guyonan presiden seperti itu. Tapi memang menurut saya juga kalangan-kalangan itu jangan terlalu gusar juga dengan pernyataan Prabowo. Misalnya kita bisa mengkritik Prabowo dengan keras, tapi kita juga harus siap kalau Prabowo sebagai presiden mengkritik dengan keras juga, yaitu bagian dari saling mengingatkan, bagian dari bentuk kasih sayang secara politik. Jadi jika muncul persepsi-persepsi yang kontroversi, maka konsekuensinya Bung Indra tentu saja akan meningkatkan kritik politik terhadap pemerintah, kemudian juga bisa menyebabkan memburuknya kepercayaan publik terhadap pemerintah, juga kalau hubungannya tidak baik dengan kelompok-kelompok ini, baik itu pengamat, LSM maupun wartawan, tentu saja akan semakin sulit membangun konsensus politik antara pemerintah dengan pihak-pihak yang melakukan check and balances untuk kepentingan demokrasi. Apa ini bagian dari strateginya Pak Prabowo Subianto? Karena mengingat apa yang disampaikan oleh para pendukungnya tadi, artinya lihat atau dengar lebih utuh. Jangan dipotong. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan bahwa pernyataan ini tidak bermasalah. Ya, ada kemungkinan retorika politik yang keras ini dari Presiden Prabowo digunakan sebagai bagian dari strategi politik untuk konsolidasi, terutama bagi basis pendukungnya yang menyukai dengan gaya-gaya komunikasi Prabowo yang tegas dan konfrontatif gitu. Artinya ini petarung gitu. Dia juga ingin
mengkampanyekan dirinya ini petarung, tapi kan lupa ini sudah bukan eranya kampanye gitu kan. Era dia sudah berkuasa, tapi jelas ini ada bagian dari strategi konsolidasi politik. Jadi strategi seperti ini di dalam literatur politik ini betul-betul literatur politik populis yang memang dibawa Prabowo. Prabowo ingin semakin meningkatkan popularitasnya di tengah masyarakat. Tapi di sisi lain menurut saya juga efeknya tergantung pada konteks yang dia ucapkan itu. Jika terlalu sering menggunakan dalam situasi dianggap tidak relevan oleh publik, maka strategi ini juga bisa kehilangan daya tarik, bahkan juga menimbulkan persepsi bahwa pemerintah lebih sibuk merespon kritik daripada menjelaskan kebijakannya, apalagi menjelang 2 tahun ini. Maka dalam konteks politik Indonesia, saya membacanya begini. Saat ini Presiden Prabowo sedang menghadapi sejumlah tantangan sekaligus. Pertama ya, tentu yang ditunggu orang adalah pertumbuhan ekonomi. Ini akan menentukan, apalagi di tengah gonjang-ganjing mundurnya Gubernur BI. Nah, itu yang pertama. Kedua, penciptaan lapangan kerja itu. Ini 2 tahun pasti ditagih oleh publik ya. Seperti Gibran ingin menciptakan berapa? 19 juta lapangan pekerjaan, ini ditagih nih 2 tahun ini. Kemudian juga soal ketahanan pangan, soal investasi dan juga penegakan hukum yang morat-marit menurut saya ini juga sedang dihadapi Presiden Prabowo. Sehingga dalam kondisi seperti ini, komunikasi politik yang konsisten dan mampu merangkul berbagai kelompok itu bisa membantu menjaga legitimasi pemerintahannya. Tapi di sisi lain kalau komunikasi politiknya dianggap konfrontatif, justru legitimasinya akan otomatis menurun. Jadi perhatian publik menurut saya sekarang lebih tersita pada kontroversi pernyataannya daripada capaiannya gitu ya. Nah ini akibatnya pemerintah menghadapi yang dalam kajian komunikasi politik disebut sebagai agenda displacement. Apa itu? Isu komunikasi bergeser dari isu kinerja menjadi hanya fokus pemberitaan dan diskusi publik semata gitu. Kita tahu Bang, cuma ada dua figur politisi. Satu yang namanya incumbent, dua namanya challenger, penantang. Seorang incumbent, seorang juara bertahan, dia harus banyak cover, menang serangan. Sementara seorang penantang, dia harus banyak bergerak. Bahkan dalam tinju sekalipun, dalam adegan tinju profesional ya, apabila jumlah pukulannya sama, yang masuk itu pasti yang menang adalah juara bertahan. Karena yang menyerang harus lebih banyak. Nah, ini kenapa Presiden Prabowo sudah beberapa kali justru menyerang? Apakah, saya mau nanya agak tajam ini, ini akibat dari kekalahan yang terlalu sering yang dialami oleh Pak Presiden Prabowo, itu menyebabkan mentalitas bukan sebagai pemerintah, sebagai kepala negara, tapi justru menjadi mentalitas atau pola dialog the loser? Ya saya kira otomatis secara psikologis akan terbawa juga gitu ya. Oh, sudah kalah 4 kali gitu ya. Dia ingin menunjukkan ketika menang, dia ingin menunjukkan ketika saya kalah, ketika saya kalah, ketika saya kalah. Jadi alam bawah sadar gitu.
Lupa kalau dia sekarang sudah jadi pemenang, mestinya dia mempertahankan diri, bukan menyerang. Nah, yang harusnya menyerang justru adalah oposisi. Tapi oposisi di kita kan malu-malu kucing, nggak ada yang melawan Prabowo. Akibatnya posisi ini dimanfaatkan oleh kaum akademisi, pengamat, LSM, juga aktivis serta jurnalis. Karena memang Prabowo ini harus diserang. Karena dia dilingkari oleh kelompok-kelompok ABS, asal Bapak senang gitu. Harusnya kan dikasih tahu juga, misalnya Pak kemarin 10 tambah 6 Bapak ngomong 17. Itu keliru Pak, harusnya itu 16. Itu kan nggak ada yang pernah mengingatkan dia. Laba 2 triliun? Ya sama, seperti itu juga. 10 tambah 2, 13. Pak, Bapak salah, Pak, gitu-gitu. Itu kan menjadi olok-olok. Menurut saya harusnya ada yang mengingatkan pada saat beliau salah gitu loh. Jangan sampai akhirnya publik menertawakan. Nah, kita mengingatkan, bukan menertawakan Presiden. Pak Presiden ini salah, Pak. Jadi tujuan kita justru bagus. Nah, saya khawatir Londo Ireng itu justru berada di lingkaran istana, bukan di luar istana. Karena membiarkan Presiden salah terus gitu loh. Ini kan juga pembantu-pembantunya dalam bidang komunikasi seolah-olah membenarkan, mencari pembenaran. Sudahlah, harusnya cukup dengan 1 kalimat atau 2 kalimat. Mohon maaf apabila pernyataan Presiden Prabowo menyinggung kaum akademisi, jurnalis maupun LSM. Maksudnya begini, saya kira itu saja. Jangan diperpanjang, mohon maaf. Juga jangan bela diri, ini ya kan sepertinya malah justru menyerang pihak-pihak yang mengingatkan. Saya kira begitu. Apa itu juga dampak dari disfungsi parlemen? Dalam tanda kutip, peranan 3 kancil juga, tapi juga yang lain ya. Iya. Artinya para menteri yang menjadi ketua umum partai politik itu yang menyebabkan mandulnya parlemen. Salah satu yang harus diingat oleh parlemen adalah ketika bertemu dengan para menteri, menurut saya itu tadi, Anda ketika apa yang Anda kerjakan ketika presiden melakukan hal seperti ini, kok ada ya sesuatu kesalahan yang elementer. Iya. Sikap seperti ini di DPR kan sekarang sangat kurang. Seolah-olah ketika anggota DPR berhadapan dengan para menteri yang merupakan pembantu presiden, itu seolah-olah koalisi mereka pecah. Ada kekuasaan antara eksekutif, legislatif sekarang yang bersatu. Apa yang Bang lihat? Ya, menurut saya melemahnya fungsi pengawasan atau bahasa Bung Indra tadi, mandulnya pengawasan dari DPR ini di era Presiden Prabowo, karena memang dominasi koalisi partai pendukung pemerintah itu sangat besar. Ini kan koalisi gemuk 80-an% ya. Nah, kuatnya politik kartel antar elit, juga ada irisan kepentingan partai politik itu tadi. Ketua umum partainya atau ketua harian partainya ada di kabinet. Nah, seperti itu. Nah, juga ada kepentingan partai politik di parlemen dengan juga hubungan dengan menteri di kabinet, sehingga itu tadi, lu jangan bersuara dulu deh, gitu. Ya, jadi ini kan seperti DPR seperti pemandu sorak aja. Akibatnya yaitu minim oposisi di parlemen. Nggak ada tuh. Jadi kita juga rasanya pernyataan-pernyataan dari parlemen udah kita kesampingkan aja kan. Paling jadi kayak sandiwara menyuruh orang keluar dari ruang sidang dan segala. Cuma itu aja. Tapi tidak ada kritik yang substansial kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. Nah, itulah makanya akademisi, jurnalis, juga LSM muncul menjadi bagian check and balance. Nah, faktor penyebab lemahnya itu juga menurut saya yaitu tadi, koalisi raksasa itu tadi. Hampir seluruh kekuatan partai politik bergabung dalam gerbong kekuasaan. Ya, kecuali mungkin cuma menyisakan PDIP, sehingga ini menghilangkan
fungsi kontrol kritis yang biasanya diemban oleh oposisi. PDIP juga nggak memainkan fungsi oposisi. Hanya penyeimbang saja, jadi malu-malu seperti itu. Nah, belum lagi yang kita bilang tadi, Bung Indra juga bilang ada konflik kepentingan. Anggota DPR adalah kader partai politik yang sebagian pucuk pimpinannya menjadi menteri di era Presiden Prabowo, dan ini juga tentu saja memicu vested interest yang membuat parlemen cenderung cenderung canggung atau ragu untuk mengoreksi pemerintah. Nah, ini juga akhirnya publik membacanya ada orientasi transaksional. Hubungan eksekutif dengan legislatif yang cenderung diwarnai oleh kompromi-kompromi atau konsensus-konsensus politik ketimbang cenderung mengawasi dengan sangat ketat, baik juga dari sisi anggaran maupun kebijakan. Dampaknya yaitu tadi, peran masyarakat sipil sepertinya DPR seperti sebenarnya membunyi lonceng. Kami ini nyerah gitu, kalianlah bersuara. Jadi DPR saya anggap itu sudah melempar, kalau di dalam tinju, melempar handuk tanda menyerah. Dan kita ini yang melalui forum siniar atau podcast ini untuk bersuara. Ya, inilah yang disebut pengawasan independen yang dilakukan ketika hubungan eksekutif dengan legislatif diwarnai kompromi-kompromi. Belum lagi soal vakumnya peran penyeimbang di DPR. Kita jarang sekali mendapatkan penjelasan usul inisiatif publik seperti pembentukan kelompok independen untuk mengawal kebijakan negara secara objektif. Nggak ada tuh. Sampai misalnya perampasan aset itu nggak pernah ada. Menurut saya juga itu DPR akan mengulur-ulur waktu sampai selesai tuh. Karena yang menyangkut hak-hak dia itu, dia pasti pertahankan, kemudian untuk memperluas kekuasaannya pasti dia dorong. Tapi kalau ada perampasan aset kekayaan dia pasti bendung itu. Jadi inilah yang menurut saya memunculkan reaksi-reaksi negatif juga kepada negara yang dilakukan oleh kaum akademisi, jurnalis, maupun LSM melalui mekanisme ekstraparlementer begitu. Mestinya sebagai seorang presiden kan Pak Prabowo memilih lawan yang tepat. Kita tahu bahwa tahun 2020 ya, Raja Belanda ketika bertemu dengan Pak Presiden Indonesia waktu itu Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf atas era kolonialisme yang terjadi di Indonesia tahun 2020. Nah, artinya dan itu kan berdasarkan juga para sikap barangkali mentalitas yang diberikan oleh presiden waktu itu. Nah, Presiden Prabowo cenderung memilih lawan yang ecek-ecek. Ngapain sih untuk berhadapan sama wartawan? Sekalipun kata para pembantunya, itu bukan semua wartawan, cuma satu orang. Tapi satu wartawan saja, bagi kita sebagai komunitas jurnalis, ya akan memunculkan kolektivitas juga. Gitu. Satu pengamat saja. Nah, kenapa memilih lawan yang seperti itu, diksi yang seperti itu, yang diarahkan pada sesuatu yang pinat gitu? Iya, menurut saya mestinya ya menjelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus, mestinya pidato-pidatonya ya menyangkut hal-hal ini, Bung Indra. Misalnya soal Belanda itu tadi. Sampai sekarang belum pernah ada hitam di atas putih Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dia kan 19 Desember 1949. Nah itu ya. Ya kan? Bicara itu ya. Pengakuan kedaulatan. Mestinya bicara soal ini 17 Agustus. Belum ada dari Belanda
Itu yang Mana kita kedaulatannya tunggu. itu? Nah, Iya. itu sejarawan pasti akan mengejar itu. Nah, sehingga ini kalau Presiden Prabowo berani itu menaikkan harga dia. Oh, ini betul-betul nasionalisme. Oh, ini patriotisme. Oh, ini lanjutan dari Londo Ireng itu mestinya. Ya kan, Belanda selalu tetap mengatakan pengakuan kedaulatan 19 Desember 49. Seperti itu. Nah, menurut saya harusnya pidato-pidatonya harus dilanjutkan. Londo irengnya di situ. Bukan kemudian menunjuk-nunjuk, oh pengamat, oh menggunakan baju pengamat, menggunakan baju wartawan, menggunakan baju LSM. Ya tentu saja orang akhirnya mencari latar belakang keluarga dari siapapun yang memimpin negeri, gitu. Artinya lawan yang sepadan, perbandingan antar negara kan kita butuhkan misalnya. Indonesia sekarang seperti ini, Singapura seperti ini segala macam. Artinya perspektif sebagai negarawan kelihatan. Ini kan tidak. Apakah ini pertanda bahwa tim yang ada di sekeliling presiden, terutama yang mempersiapkan materi pidatonya, yang mempersiapkan bahkan humor yang dia harus keluarkan dalam sebuah pidato. Biasanya kan begitu. Humor pun ada, biasa. Biasa saja presiden menunjuk satu wartawan kan yang sudah diplot. Anda wartawan apa? Anda kan wartawan Forum Keadilan kan yang kritis itu. Redaksi. Bung Ginting kan coba apa? Anda tanya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat positif kita nanti, Pak. Iya, jadi saya bukan sebagai konsultan ini, tapi bertanya sama Bang Ginting. Iya, menurut saya mungkin perlu juga, ini kan jadi hubungan Presiden Prabowo dengan kalangan jurnalis kan jadi nggak bagus nih kan. Nggak personal ya? Ya, ini kan jadi ada demo-demo ya. Demo-demo sampai di Makassar kan ada demo kan. Tidak terima gitu kan. Makanya menurut saya ini perlu juga forum-forum, jangan namanya kayak kita selalu mengkritik, kemudian nama kita dicoret di istana kan gitu. Ini nggak boleh tampil di istana. Tukang kritik pemerintah. Loh kalau kritiknya baik kenapa rupanya? Ya kan gitu. Jadi menurut saya gunakan diksi-diksi misalnya yang kalau mau patriotisme seperti Bung Karno. Menunjuk neokolonialisme itu. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Nah, seperti itu kan. Go to hell with your aid. Nah, seperti itu. Itu momen itu biasanya dilakukan oleh Presiden Soekarno pada pidato-pidato hari kemerdekaan. Menjelang hari kemerdekaan. Ya, itu kemudian dibukukan kan dalam buku-buku pidatonya itu. Di bawah bendera revolusi. Nah, jangan sampai nanti di bawah revolusinya, di bawah bendera revolusinya Bung Prabowo ini, ceritanya malah kemudian menjadi kontroversi. Bung Prabowo ya? Iya, Bung Prabowo. Ya. Nah, kira-kira begitu. Menjelang kemerdekaan kita, layak juga. Artinya begini, mentalitas atau sikap dan pikiran dari presiden ini diracuni, pertanyaan saya, diracuni oleh orang-orang sekelilingnya sehingga ini harus dibersihkan. Abang tadi bilang bahwa Londo Ireng itu jangan-jangan ada di sekitar istana. Iya, menurut saya sangat mungkin. Jadi pengkhianat-pengkhianat kalau di dalam budaya politik Jawa yang kita pahami, itu musuh terberat sebenarnya bukan di luar istana, tapi di dalam istana. Jadi Prabowo juga harus memfilter siapa kira-kira yang tidak ada laporan-laporan negatif tentang presiden. Jangan-jangan ini dimasukkan tong sampah oleh pembantu-pembantunya yang harusnya itu menjadi jamu. Pahit tapi kemudian menyembuhkan bagi Presiden Prabowo. Ini dikasih gula-gula terus. Saya khawatir Prabowo akan kena diabetes politik gitu. Manis, akhirnya dia nggak bisa apa-apa gitu. Lebih baik dikasih jamu yang pahit, kemudian menyembuhkan dia. Pak, ini begini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Soalnya menurut saya, seringkali tanpa dia sadari atau disadari, saya nggak tahu akhirnya, sering kan gitu kan. Misalnya, apa itu FGD dan segala macam.
Loh, FGD yang dilakukan oleh kaum akademisi itu beda dengan FGD yang dilakukan parlemen. Misalnya FGD-nya di luar negeri dan segala macam. Loh enggak, ini di kampus. Kadang-kadang kita mengeluarkan uang sendiri kok untuk makan segala macam. Beda Iya dengan kan? FGD di Lemhanas, Lah Akmil iya. segala macam ya. Iya, ini Sesko. kan dosen itu kata orang Jawa kerjanya sedos, gajinya sesen, kan kira-kira gitu. Mestinya ini juga yang lebih diperhatikan. Ya, menurut saya kemarin Prabowo mau menaikkan tukin TNI gitu kan. Ini memang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi nggak naik-naik nih gajinya tentara ini. Nah Oh, ini itu betul ya. juga betul. Makanya ini juga menurut saya kok bisa jaksa naik, hakim naik, sekarang tentara naik. Dosen, guru kapan naiknya? Menurut saya ini harusnya pidato-pidato yang seperti ini kami akan cari gitu loh. Untuk apapun untuk menaikkan gaji guru, gaji dosen. Ini yang dulu harusnya Presiden Prabowo belajar dari Jepang ketika kalah dalam Perang Dunia Kedua, yang dia cari mana guru. Betul. Untuk mendidik bangsanya lagi. Kita Kaisar. harus membangun dari kekalahan. Nah ini yang begini-gini adalah patriotisme, nasionalisme. Membalas kekalahan, begitu. Kalau abang mau list ya, mau bikin daftar, mau 2 tahun Presiden Prabowo, dari apa saja tuh, kalau orang-orang pembantunya biarlah membuat daftar keberhasilan mereka. Tapi daftar mana pidato-pidato yang gagal dan kontroversi menurut abang? Ndasmu satu ya, satu Ndasmu apa? Abang bikin 5 lah. Iya pasti Lodo Ireng, antek-antek asing, ya kan. Kemudian apa lagi ya? Ndasmu. Iya, Ndasmu udah pasti ya. Ndasmu. Wah, apa yang ketiga? Iya, saya kira gaya-gaya ngenyek-ngenyeknya itu ya, seperti itu kan. Ya menurut saya retorika politiknya harus diubah dari konfrontatif. Kenapa sih tidak kembali ke gaya politik pemersatu dulu, yang itu dilakukan pada saat awal-awal masa pemerintahannya. Ini kan saya lihat memang ada pergeseran ya dari komunikasi pemersatu menjadi komunikasi ya konfrontatif. Jadi menurut saya menjelang hari kemerdekaan harusnya komunikasinya adalah komunikasi pemersatu ketimbang komunikasi konfrontatif. Jadi pada fase ini komunikasi yang inklusif bisa membantu memperkuat legitimasi Presiden Prabowo menjelang 2 tahun pemerintahannya. Begitu. Kalau dari segi teori kan ada 2 nih Bang, high contact, low contact. Iya. Apakah Bang ingin melihat Presiden Prabowo jarang berpidato, lebih banyak bertutur, bersikap, senyum? Kita mau lihat yang presiden yang seperti itu kah? Atau memang dia harus menyampaikan pidato yang tidak redana, tidak pengulangan-pengulangan? Kan itu lagi yang dibicarakan MBG lagi nih. Iya, saya juga akhirnya melihat begini ya. Ketika hari koperasi ya, ini Presiden Prabowo harus mencermati ini ya, misalnya. Mungkin udah jenuh nih menteri-menteri. Saya amati betul Bung Indra dari siaran televisi yang live itu. Setelah selesai, menteri-menterinya itu menjalan begitu aja. Tidak menunggu Presiden Prabowo sampai selesai menyalami. Saya lihat yang menyalami justru adalah menteri-menteri dengan background dari militer. Lebih menghormati ya? Betul. Iya, yang lain kayaknya main pulang-pulang gitu aja. Ini mungkin Presiden Prabowo tidak mengamati. Saya sebagai pengamat politik mengamati tuh. Loh kok menteri ini main jalan begitu aja? Pulang nanti dong. Tunggu presidennya. Ini bukan soal feudalisme, tapi menghormati pemimpin. Tunggu presiden jalan duluan baru dia pulang. Saya lihat enggak. Yang barisan depan itu. Jadi menurut saya mungkin juga para pembantunya udah bosan gitu loh. Dengan pidato ini lagi, itu lagi, diulang lagi, ulang lagi.
Jangan sampai nanti pidato Presiden Prabowo dianggap sebagai kaset rusak yang diputar-putar ulang gitu loh. Dia harus ada inovasi-inovasi. Kalau bicara tentang ini, ya udah tentang ini. Jangan di sini bicara MBG lagi. Di tempat lain bicara MBG lagi. Di tempat lain bicara MBG lagi. Seolah-olah nggak ada hal lain selain MBG. Sementara di sisi lain, di awal kan sudah diingatkan, Presiden, ini banyak loh potensi korupsi di MBG. Di awal loh. Kan baru pecah sekitar 1,5 tahun ini aja. Coba kalau waktu itu Presiden mau mendengarkan, ini potensi penyalahgunaan besar loh. Nah, juga sama sekarang, apa iya tepat dalam tanda petik Hambalang Boy yang menjadi kepala BGN? Ya, saya lihat, saya khawatir Prabowo akhirnya memilih pembantu-pembantunya yang cenderung sangat loyal, tapi tidak menguasai bidangnya. Gitu loh. Ini Badan Gizi Nasional adalah lembaga non-kementerian yang dananya paling banyak. Nah, apa iya Sudaryono ini sudah punya pengalaman, ya, pengalaman menangani dana yang sangat banyak? Menurut saya, menteri-menteri atau orang yang punya pengalaman mengelola dana yang sangat banyak, taruh di situ. Bukan orang yang nggak punya pengalaman. Nah, ini juga saya khawatir, ya, karena Sudaryono ini bagian dari Gerindra, nanti dianggap konflik of interest. Kenapa? Karena partai politik yang banyak memiliki SPPG adalah Gerindra. Nanti malah jatuhnya negatif bagi Gerindra gitu kan. Nah, kita ingatkan itu. Seperti itu Bung Ira. Kalau kita lihat ya beberapa presiden, mereka kan rata-rata punya penulis pidato yang sama selama bertahun-tahun. Bukan saja selama menjadi presiden, tapi bahkan pribadi. Abang punya info nggak siapa yang menulis pidatonya Pak Presiden Prabowo? Saya nggak tahu sama sekali. Nggak diumumkan. Jangan-jangan pikirannya presiden sendiri begitu ya, atau presiden kurang percaya dengan pembantu-pembantunya. Karena menurut saya begini ya, karena yang ditunjuk belakangan ini para loyalis, bukan yang memiliki kapasitas-kapabilitas, dia akhirnya nggak percaya juga pada loyalis. Lu tahu apalah daripada gua soal ini, kan kira-kira gitu. Lebih baik menurut saya orang yang mahir di bidangnya itu yang ditaruh di posisi-posisi penting ketimbang orang-orang loyalis, begitu Bung. Oke, makasih Bang. Ya. Jawaban Bang Ginting tadi belum tahu, tapi kita akan cari tahu. Dan yang jelas, pisau tajam kita akan arahkan menjelang 2 tahun hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Sampai jumpa.